Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, khatib ingin mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para hadirin untuk senantiasa bertakwa. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Puji syukur pada Allah yang mana pada hari ini telah mentakdirkan dengan taufiknya bisa berkumpul di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat yang mulia, berperawakan gagah, berwajah cerah, sahabat Thauban. Beliau senantiasa bersama Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Pernah satu hari, berhari-hari Nabi SAW meninggalkannya, sehingga wajah yang cerah itu menjadi pucat, badan yang gagah itu menjadi kurus. Sampai satu saat Rasulullah SAW berkata, "Ya Thauban, penyakit apa yang menimpa dirimu?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, setiap kali saya tidak melihat muka mulia, maka niscaya pikiranku gelisah dan bimbang. Setiap kali aku tidak bertemu dengan dirimu, maka niscaya kehidupanku akan gelisah dan bimbang. Dan bahkan ini sudah berhari-hari engkau meninggalkan aku, sehingga aku tidak mau makan, tidak mau minum, tidak enak makan, tidak enak minum." Kemudian ya Rasulullah, yang aku pikirkan seandainya nanti di surga, engkau berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku belum tentu yang di surga yang paling tinggi. Yang aku pikirkan ketika nanti di surga aku berpisah denganmu, maka niscaya aku tidak bisa berpikir dengan keadaan yang seperti itu ya Rasulullah. Aku tidak ingin berpisah dengan dunia dan akhirat. Maka ketika itu Rasulullah tersenyum dan membacakan ayat surah An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina was-syuhadaa'i was-shalihiin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan orang-orang yang taat, patuh terhadap Allah dan Rasulnya, maka niscaya nanti di akhirat dikumpulkan, digolongkan bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan, syuhada, orang-orang yang syahid, salihin, orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman di akhirat kelak. Gelumit pendek cerita tentang sahabat Thauban yang bisa kita renungkan. Masihkah di zaman yang seperti ini, zaman yang dalam keadaan fitnah di mana-mana, adakah setetes kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang tersisa? Kita tidak akan membandingkan dengan sahabat Thauban, terlalu jauh. Tapi adakah kecintaan dan kerinduan di zaman yang seperti ini masih tersisa dalam hati kita? Ayuhal ibad, ada seorang ulama dalam kitabnya Muhammadul Basyarul Kamil, itu beliau mengutip semua sesuatu punya bukti dan tanda, dan termasuk bukti bahwa kita ini mencintai dan merindukan Nabi besar Muhammad SAW itu ada 3 alamat hubbihi. Yang pertama, nasruddin, adalah senantiasa menolong menyebarkan agama Islam yang telah diutusnya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua, adlibu an syariati, senantiasa menjaga syariat-syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga,
tahallak bi akhlaqi, senantiasa memacu untuk mengikuti akhlak-akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW. 3 tanda ini fondasi bahwa benar-benar kita adalah pencinta dan perindu Nabi besar Muhammad SAW. Semua orang personal punya kewajiban dakwah masing-masing. Entah itu jabatannya apapun yang ia emban, dan tidak boleh menunggu harus alim. Dakwah tidak harus alim, dakwah tidak harus berilmu, tapi dimanapun dia posisinya, disitulah dia bisa menjadikan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jalan menuju Allah sangat banyak? Ka'adat al-fasil khalaik, sebagaimana nafasnya para makhluk. Maka waktu itu, di zaman yang akhir ini, hendaknya kita senantiasa mengingatkan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini waktunya. Mereka-mereka yang lari dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini waktunya untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib an syariatih, yang kedua menjaga syariatnya, berpegang teguh kepada ajaran dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan, wa'addu bin nawajib, gigit dengan gerahammu ketika sudah banyak fitnah yang kemana-mana tentang syariat Rasulullah SAW. Mayutillah wa Rasul, orang yang takwa dan taat pada Allah dan Rasulnya, janjinya dalam Al-Quran Allah mengatakan nanti di akhirat dibangkitkan dan golongan bersama mereka. Bukankah kita ingin termasuk golongan dari mereka? Ayyuhal ibad, maka sungguh benar apa yang dikatakan ulama, termasuk Imam Syafi'i. Beliau mengatakan amalan yang paling efektif untuk kita manusia-manusia yang tinggal di akhir zaman hanya 2, yaitu istighfar, yang kedua sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Istighfar jelas manusia tidak luput dari dosa, untuk mengumpur dosa-dosa kita. Sholawat untuk apa? Kenapa mereka memilih sholawat? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sholawat yang paling efisien di akhir zaman? Karena ada salah satu riwayat yang dikatakan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati, atau kama qala, bahwa syafaatku itu adalah untuk orang-orang yang pelaku dosa besar. Dan kita di akhir zaman, ma'asyiral muslimin, terkadang melakukan dosa besar dan kita tidak merasa. Terkadang kita bergelabang dengan dosa-dosa yang besar, tapi kita tidak merasa. Makanya termasuk orang-orang yang berhak li ahli syafa'ah, li ahli kabair min ummati, termasuk orang-orang yang kita harapkan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, takhalluk bi akhlaqi, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin menyenangkan hati beliau, menggembirakan hati beliau, begitu Nabi besar Muhammad SAW, tidak harus dengan mengangkat pedang, mengangkat senjata, tidak harus dengan mengeluarkan banyak biaya. Cukup dengan apa yang ditanamkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Apa itu? Hilangkan kebencian sedikit pun terhadap umat Rasulullah SAW. Renungi ayat Allah yang mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah berlapang dada, hendaklah saling memaafkan. Bukankah kalian ini ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sisakan kebencian sedikit pun terhadap umat Islam, hadirin. Lebih-lebih kebencian terhadap ulama-ulama, terhadap aulia-aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadamul ulama masmum, darah ulama itu adalah racun. Ketika kita membencinya, termasuk tanda bahwa hamba yang membenci para ulama akan mendapati akhir hayat yang su'ul khatimah wal iyadu billah. Lebih-lebih ulama dan juga bukan ulama, semua orang muslim, lebih-lebih keturunan Nabi SAW. Dan ini termaktub dalam hadis-hadis yang mulia. Dalam riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dalam riwayat Ibnu Asakir, dia mengatakan, inna kullu qarabah wa sihrin nasabin wa sihrin munqati'un yawmal qiyamah, atau kama qala.
semua ikatan dan nasab nanti di hari kiamat itu putus. Illa nasabi wa sihri, kecuali nasabku dan kecuali ikatanku. Dengan lebih kuat lagi, Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan, Al-Imam Tabrani juga meriwayatkan, Al-Imam Baihaqi juga meriwayatkan, ma badat aqwam is'amu yas'umuna anna qarabati la tanfa' fid dunya. Rasulullah dalam mimbarnya pernah mengatakan, aku telah mendengar orang-orang berbicara bahwa kerabatku, keluargaku tidak bermanfaat. Dan kullu sababin wa nasabin yang qati yaumil qiyamah. Semua ikatan nasab keturunan semuanya akan terputus di hari kiamat. Illa sababi wa qarabati, kecuali nasabku dan keturunanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, jaga diri kita, jaga hati kita dari kebencian. Ayat ahadukum ayyakuna misla Abi Dhamdam, kata Nabi. Apakah tidak ada di antara kalian satupun yang bisa seperti Abi Dhamdam? Sahabat bertanya, "Waman Abu Dhamdam ya Rasulullah?" Siapa itu Abu Dhamdam ya Rasulullah? Itu Abu Dhamdam itu idza asbaha qala Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Sahabat Nabi Abu Dhamdam itu ketika pagi dia melihat mau bersedekah, sakunya enggak ada uang. Dia memberikan makan, tidak punya makanan. Dia memberikan kurma, tidak punya kurma. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku bersedekah dengan kemuliaanku terhadap orang-orang yang telah menzalimiku, aku maafkan." Dalam riwayat lain, Abu Dhamdam telah melihat Sayyidina Abu Bakar bersedekah begitu banyak, melihat Sayyidina Umar bersedekah begitu banyak, melihat Sayyidina Utsman bersedekah begitu banyak, sehingga beliau ingin bersedekah seperti itu. Ibadah Allah, jaga hati kita dari kebencian terhadap umat muslim, khususnya ulama, khususnya dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW. Saya ingin memberikan satu kisah diabadikan, mutiara hikmah dari Allah Yarham Rahmi bin Zubair. Ketika engkau mencintai keturunan Nabi besar Muhammad SAW karena ilmunya, maka engkau akan membenci keturunan Nabi yang bodoh. Ketika engkau mencintai keturunan Nabi karena satu visi, satu pemikiran, satu jalan, maka engkau akan membenci yang kontra kepadamu. Ketika engkau mencintai keturunan Nabi karena kebaikannya, maka engkau akan membenci yang buruk dari keturunan Nabi SAW. Tapi ketika engkau mencintai keturunan Nabi karena Allah dan Rasulnya dan darah yang ada dalam tubuhnya, itulah hakikat sejatinya cinta. Engkau akan mencintai semuanya. Tidak masalah perbedaan, hanya sudut pandang. Jangankan kita, cuma beda cara. Para sahabat 1400 tahun yang lalu beda pemahaman, dan itu sudah lumrah. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah berbeda pendapat dengan Abu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis Isra Mi'raj. Apakah mereka saling mencaci? Apakah mereka saling menghina? Tidak. Ada riwayat dalam hadis tentang Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan pernah di antara kalian satupun yang sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kemudian sahabat pergi ke Bani Quraidah. Ketika di tengah jalan sebagian yang lain sholat asar, sebagian yang lain mengatakan tidak, kita akan sholat di Bani Quraidah. Setelah disampaikan kepada Nabi, Nabi tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, kalian semua telah beristihad dengan sungguh-sungguh istihad, maka untuk itu semua di antara kalian dapat pahala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ingat, malaikat bebas dengan ibadahnya, iblis bebas dengan maksiatnya. Di antaranya manusia senantiasa berusaha dan berjuang untuk mendapatkan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malaikat tidak pernah salah. Karenanya iblis tidak pernah benar, tapi manusia kadang salah, kadang benar. Untuk itu tuntutannya senantiasa saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Kita renungi dan kita tafakuri apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih akhir surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad, umat-umat Muhammad adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi ruhama bainahum, saling kasih sayang, saling mencintai. Kalau merukaan sujadah, kau melihat mereka ruku, mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mengharap ridho Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, pernah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada alasan untuk orang yang telah mengatakan la ilaha illallah kita tanamkan kebencian terhadap dia, kita tanamkan kejahatan terhadap dirinya, dan tidak ada alasan yang dibenarkan sedikit pun untuk hal itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru